أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد وتبلغ الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلب وتقرب إلى الرب وإلى ربك فارغب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وخاتم النبيين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد، القائل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramin Jamaah Masjid Al-Ghani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hamdan wa syukranillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada hari ini khususnya dimudahkan niat kita, langkah kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat fardu yang alhamdulillah dapat ditunaikan dengan berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin sebagai pamungkas atau penutup para nabi dan juga para utusan, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah berupa ajaran Islam yang begitu indah sehingga kita semua dapat menikmati indahnya berislam seperti sekarang ini. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim sekaligus silatul fikri, kembali menyambung tali persaudaraan karena kita sama umat Islam, sekaligus silatul fikri, kita sama-sama belajar dalam kajian yang insya Allah akan bertemakan tentang aktualisasi ulul albab bagi orang mukmin. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya alhamdulillah kehadiran saya di tempat ini mungkin untuk yang sekian kali terakhir pada bulan suci Ramadan kemarin, ya, sudah agak lama. Alhamdulillah kemarin Bapak TKM
Pak Haji Joko menghubungi saya untuk kembali dapat hadir di sini, alhamdulillah, sehingga kita dapat bersua dan bertemu kembali di sini. Tadi ada permohonan dari Bapak DKM. Ya, saya sudah mencantumkan nama saya. Nama saya Al-Fakir Faithur Rahman. Kebetulan kesibukan saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang sampai sekarang ini. Insya Allah dalam pertemuan kita, pengajian kita akan berlangsung sampai menjelang syuruk aja, ya, sampai menjelang syuruk yang mungkin pukul 6 kurang, bukan seperempat perkiraan itu. Baik, sebelum masuki materi tentang ulul albab, apa itu ulul albab dan bagaimana cirinya dan bagaimana aktualisasinya bagi seorang mukmin atau seorang beriman, kita masuk terlebih dahulu pada surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Manusia dibekali jisim atau jasad yang begitu baik, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di ujung kepala kita tumbuh rambut yang selalu memanjang, yang alhamdulillah rambut itu tidak tumbuh kemudian di sekujur tubuh kita. Mungkin kalau tumbuhnya di sekujur tubuh kita, yang tumbuhnya sebagaimana rambut kepala, ini akan menakutkan. Tapi rambut itu tumbuhnya hanya di bagian kepala yang memanjang dan bagian-bagian tertentu. Kemudian ada wajah kita yang di situ ada bulu, ya, bulu mata, kemudian ada alis yang juga berfungsi untuk selain menambah keindahan kita, keindahan wajah kita, juga ada fungsinya untuk menahan apabila ada debu atau kotoran. Tidak hanya soal itu, tapi juga ada estetikanya di situ. Oleh karena itu tidak heran biasanya kalau kaum perempuan, biasanya karena alisnya kurang tebal ditebalin, ya, rata-rata seperti itu. Tapi alhamdulillah ada juga yang tidak. Ya. Nah, kemudian mata kita, hidung kita, telinga kita dengan ukuran yang sangat ideal, tidak terlalu kecil ataupun terlalu lebar. Ya, bayangkan kalau selebar telinga gajah, ini tentu tidak estetik atau kurang indah apabila dilihat. Kemudian tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Ini adalah dari aspek jisim atau fisik kita. Kemudian kita juga dibekali hawa nafsu atau syahwat, yang mana hawa nafsu ini juga ada pada hewan. Oleh karena itu kita dalam kehidupan ini terkadang apabila tidak mengingat Allah, terkadang terlepas, kita terkadang marah-marah atau lepas kendali. Dan yang ketiga yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia dibekali akal. Hewan diberikan jisim atau ada jasadnya,
kemudian ada sahabatnya seperti halnya manusia tapi tidak diberikan akal. Nah, ini adalah bentuk kesempurnaan manusia yang dari unsur diberikannya akal. Oleh karena itu dapat kita lihat dalam surat tadi ayat 4 disebutkan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam redaksi ini atau ayat ini Allah menggunakan dua huruf taukid atau penguat, yaitu lam, namanya kalau secara gramatika nahiyah atau nahwu namanya lam taukid, yang artinya adalah sungguh. Qad artinya benar-benar. Jadi ada dua penguat di situ, laqad, sungguh benar-benar. Khalaqna, kami telah menciptakan. Seperti ayat-ayat yang lain, Allah ini menciptakan, Allah ini maha esa, maha tunggal. Tapi kenapa menggunakan diksi khalaqna, kami menciptakan? Kalau secara gramatika itu menunjukkan makna mu'azzam nafsa, menunjukkan keagungannya, ya. Seperti halnya ketika pejabat terkadang berbicara atau orang yang memiliki kedudukan, kami di sini mewakili rakyat, padahal yang berbicara satu orang, tapi menyebutkan dengan kata kami. Nah, ini menunjukkan kebesarannya. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali, misalkan inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami benar-benar telah memberikan engkau al-kautsar, tempat yang banyak. Inna anzalna fi lailatul qadr, sungguh kami benar-benar telah menurunkan Lailatul Qadar. Ini menggunakan inna, bukan inni. Kalau inni saya, kalau inna kami. Tapi dalam konteks ini maknanya dari mu'azzam nafsa, yaitu untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya. Lalu khalaqnal insana, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Nah, di sini juga diksinya menggunakan ahsan, yang artinya sebaik-baik, ya. Berbeda dengan hasan, artinya baik, tapi kalau ahsan ini adalah sebaik-baik. Fadlun artinya utama, kalau afdol lebih utama. Seperti itu, ini adalah dari segi bahasa fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu, dalam hal ini ketika kita kaitkan dengan kesempurnaan manusia, yang mana manusia diberikan oleh akal, dalam hal ini dalam Al-Quran digambarkan manusia ideal yang diberikan akal, ya, disebutkan dengan istilah ulul albab. Sebagaimana yang tadi Al-Fakir kutip dalam khotimah, mengutip surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang. Kalau kita sering menyebutnya siang malam, ya. Tapi kalau melihat redaksi Al-Quran ini pergantian malam siang, ya. La ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran, ya. Maksudnya adalah kebesaran Allah, keagungan Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, kita akan fokus pada ulil albab. Terkadang kita mungkin menemukan ada yang mengatakan ulul albab, ya, ada ulil albab, misalkan ulil absar atau ulul absar, ulul ilmi atau ulil ilmi. Ini hanya persoalan gramatika saja, soal posisi atau kedudukan kalimat itu, ya. Jadi tergantung. Jadi kalau
posisinya karena di sini ada lam ya, yang fungsinya majrur ya untuk kalau secara gramatika dibaca jar ya, tetapi tidak ada masuk situ sehingga dibaca uli ya. Jadi bisa ulul albab itu ranah dari gramatika nahwiyah atau gramatika nahwu seperti itu. Nah, jadi ulul albab ya, kalau ulu atau uli ya, secara leksikal atau secara makna kamus artinya orang yang memiliki, sehingga kata ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pasangannya. Oleh karena itu kalau ulu atau uli ada pasangannya, misalnya ulul ilmi, ulul albab, ulul absar dan lain sebagainya. Artinya orang yang memiliki. Kemudian apa itu albab? Albab merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata lub ya, lub. Apa itu lub? Dalam beberapa kamus yang saya lihat, lub memiliki banyak makna. Bisa artinya intisari, kemudian bisa artinya al-aq ya, atau akal, bisa artinya adalah hati. Dan oleh karena itu apabila saya umpamakan dengan sebuah kelapa misalkan, itu ada lubnya ya. Kalau kelapa bagian paling luar itu apa? Sabut ya, sabut ya. Kemudian lebih dalam lagi ada batoknya ya, ada batok. Kemudian lebih dalam lagi ada ya daging kelapanya. Kemudian dalam lagi ada kayak cairan yang amat lembut. Ya, biasanya kalau udah tua itu akan muncul dia, ya, akan mulai berminyak, itu sangat lembut. Nah itu adalah lub. Ya, jadi ulul albab. Tapi dalam konteks ini ya, ulul albab, kalau saya memahami bahwasanya ulul albab adalah orang yang berakal. Ya. Tapi apakah orang-orang kafir itu bisa dikatakan ulul albab? Tentu tidak, karena ada penjelasannya di ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan. Kira-kira penjelasannya adalah dalam surah Al-Imran ayat 191. Ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab yaitu alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dalam kondisi apa? Kalau dalam posisi apa? Qiyaman, dalam posisi ya, berdiri. Ya, berdiri itu termasuk berjalan, berlari, berzikir mengingat Allah. Kemudian wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Ya, seperti kita sekarang ini disebut qu'udan, dalam posisi atau keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, dan dalam posisi atau keadaan berbaring. Ya, kalau orang yang sedang ditimpa musibah atau sakit sampai tidak bisa berdiri, ya, ia tetap bisa selalu mengingat Allah. Selain itu, selanjutnya Allah menjelaskan bahwasanya ulul albab yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Artinya apa yang langit dan bumi termasuk gejala-gejala alam. Ya, kemarin baru pas malam Senin ya, malam Senin atau Ahad malam baru terjadi gerhana bulan. Ya, kita disunahkan, punya sunnah muakkad untuk menaikkan sholat khusuf atau khusuful qamar, yaitu sholat gerhana bulan. Dan kemarin kebetulan gerhana cukup lama, dari pukul berapa kemarin? 23, 27 ya, sampai menjelang pukul 3. Itu gerhana cukup lama kemarin. Nah, kita disunahkan. Dan di sini, kembali ke sini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ini adalah ciri dari ulul albab. Apakah kita, pertanyaannya adalah
bolehkah kita berpikir tentang yang menciptakan? Nah, kalau kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, ini kan berkaitan dengan makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan disebut makhluk, yang menciptakan disebut khaliq. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita. Saya mengutip dari kitab Al-Azamah karya Al-Asbahani. Ini adalah kitab yang membahas tentang keagungan-agungan Allah. Ya. Disebutkan ini berkaitan dengan kita diperintahkan berpikir tentang ciptaannya, bukan berpikir tentang penciptanya. Karena kita diberikan akal, namun secerdas apapun, sepintar kita tidak mungkin dapat menjangkau zatnya Allah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berpikir fi khalqillah. Dalam hal ini saya menukil disebutkan bahwasanya akhraja Abu Syekh Al-Asbahani fi kitabih Al-Azmah. Jadi Syekh Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Azmah, beliau menuliskan atau menjelaskan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil masjid. Jadi suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid, menemui kita. Itu ceritanya segitu. Jadi ketika Ibnu Abbas di masjid, kemudian Rasulullah masuk, kemudian menemui Ibnu Abbas. Ya. Wa nahnu fil masjid halakun dalam keadaan atau berhalaqah. Halaqah itu lingkaran. Jadi suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid, kemudian para sahabat itu sedang membuat lingkaran. Ya, halaqah itu artinya lingkaran. Kalau di perguruan tinggi istilah halaqah di Rusia itu seminar ya, meningkat ya, tergantung posisinya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata atau mengatakan kepada kita, fima antum, mengatakan kepada para sahabat itu, ya, fima antum, apa yang sedang kalian pikirkan? Ya, qulna, kemudian para sahabat menjawab, natafakkar fi syamsi kaifa thalat. Kami sedang memikirkan bagaimana syams atau bagaimana matahari itu muncul ya, pola ini muncul. Wa kaifa gharabat, dan bagaimana matahari ini terbenam. Qala, Rasulullah menimpali atau mengatakan ahsan, bagus itu. Ya, ahsan itu bagus itu, atau bagus sekali. Kunu hakada, lakukan segitu, kata Rasulullah. Tafakkaru fil makhluqi, berfikirlah tentang makhluk atau ciptaan. Wala tafakkaru fil khaliq, dan janganlah kalian berpikir tentang khaliq penciptanya. Karena otak kita, pikiran kita tidak akan mampu menjangkau. Jadi kita cukup untuk memikirkan makhluk atau segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu segala yang diciptakan oleh Allah itu ada ibrah atau pelajarannya, baik bagi orang mukmin yang beriman maupun bagi orang yang tidak beriman. Sebagai contoh, kita mungkin mengenal namanya burung alap-alap ya, Bapak Ibu ya tahu ya, burung alap-alap, atau istilah lain apa? Burung falcon ya. Burung falcon itu yang terbangnya sangat cepat. Ya, di sini apa namanya? Elang sebenarnya berbeda ya, tapi mungkin sejenis ya. Alap-alap, kalau saya lebih kenal alap-alap, dia sangat cepat sekali berterbang. Ternyata orang-orang yang non-Islam atau non-Islam, dia juga bisa mengambil pelajaran di situ. Ya, kita melihat Amerika ya, kemudian kemarin kita sempat mengikuti ya, Amerika sempat mengebom fasilitas nuklir di Iran ya, Fordo itu. Ya, itu dengan pesawatnya namanya B-12 ya, Spirit ya, B-2 Spirit. Bentuknya apa? Persis seperti alap-alap, terinspirasi dari situ.
terinspirasi. Nah, ini bagi orang yang tidak beriman pun ada pelajaran sih. Jadi soal desain aerodinamis ya bentuknya itu ya, itu dibuat persis. Ya, kenapa burung itu bisa terbang cepat? Akhirnya ditiru, kemudian dijadikan teknologi. Ya, Rusia juga ya, pesawat bombernya itu ya mengikuti bentuk angsa. Nah, ini soal aerodinamis itu. Ini juga ada mereka mengambil pelajaran dari makhluk sebenarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikirkan oleh umat Islam ini bisa membawa kemajuan ya dengan mempelajari kemudian mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Nah ini kita kembali fokusnya adalah tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq. Nah kembali ke surah Ali Imran ayat 91, bahwasanya orang yang memiliki akal ya, dalam konteks ini adalah ulul albab, selain berpikir fi khulqillah atau fil makhluk, atau dalam ayat ini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kemudian orang yang memiliki ulul albab juga akan senantiasa meyakini bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Orang yang memiliki ulul albab selalu mengatakan atau meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tiada yang Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Misalkan kita melihat yang mungkin makhluk yang remeh-temeh ya, yang kelihatan tidak ada manfaatnya dan sering kita temukan adalah contohnya adalah nyamuk. Mungkin orang akan menganggapnya itu makhluk yang remeh-temeh atau tidak ada manfaatnya karena memang nyamuk itu sebagian membahayakan. Ada nyamuk malaria, kemudian ada Aedes aegypti ya, atau nyamuk demam berdarah, dan mungkin banyak jenis-jenis nyamuk lain yang membahayakan. Dalam hal ini, sejenis nyamuk pun ada manfaatnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kebetulan saya membaca karena saat ini kan banyak sekali negara-negara yang sedang berkonflik ya, banyak negara yang berlomba-lomba membuat senjata, ya, termasuk membuat drone. Ya. Kemarin China baru membuat drone, bentuknya apa? Persis seperti nyamuk, kecilnya sama seperti nyamuk. Ya. Bayangkan nyamuk yang begitu kecil, di dalamnya ada jantung, ada usus, kemudian ada organ-organ, begitu rumitnya. Ya. Mungkin manusia akan kesulitan, kalau pemerintah itu tidak akan mungkin sama. Nah, ini juga ada imron. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya negara-negara maju yang notabene adalah bukan negara Islam, banyak mengambil atau terinspirasi dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, ini kembali ke sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam hal ini juga Allah memberikan perumpamaan. Misalkan ya, saya mengutip surah Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha aradallahu bihadha mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Bahwasanya innallaha la yastahi, sungguh Allah ini tidak malu ayyad riba masalah, untuk membuat sebuah perumpamaan. Di sini ya kita menemukan kata ayyad riba. Ya, mungkin kalau di pesantren ada yang pernah atau mengaji, doroba yang ribu artinya memukul, tapi doroba
juga memiliki makna lain. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab adalah dalam satu kalimat memiliki banyak makna tergantung konteksnya. Jadi di sini bukan juga masalah bukan memukul perumpamaan, tapi membuat perumpamaan. Contoh lain misalkan ketika kita Ramadan, masuk bulan Ramadan, banyak sekali yang menyampaikan ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya, disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ menggunakan kutiba, ya, atau asalnya adalah kataba yang menulis. Tapi kataba, ya, kalau tulisan yang sudah menjadi tulisan namanya kitab, ya, bentuk atau bacanya kataba. Jadi kataba tidak hanya artinya menulis, tapi artinya mewajibkan. Ya. Nah, kembali ke sini, sesungguhnya Allah itu tidak malu membuat perumpamaan, ya, ma'ba'udotan, sesuatu, ya, ba'udotan berupa nyamuk, ya, fama fawqaha, atau sesuatu yang di atas nyamuk, maksudnya adalah lebih kecil, ya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Ya, adapun orang yang beriman itu akan mengatakan, ya, mereka akan tahu bahwasanya perumpamaan itu adalah benar datangnya dari Allah. Sedangkan orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaqulu namada aradallahu bihadza matsal. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka akan mengatakan ma'ada aradallahu bihadza matsal. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Allah dengan bihadza matsal, dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang Allah sesatkan, ya, bihi katsiran, dengan perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsiran, dan banyak pula yang Allah berikan petunjuk dengan perumpamaan itu. Wa ma yudillu bihi illa fasiqin, dan tidak ada kesesatan, ya, kesesatan dalam perumpamaan itu illa fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah, apapun itu, ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Mungkin saat ini banyak sekali dari kita, secanggih apapun ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini saat ini yang sudah ditemukan, banyak sekali yang belum terungkap. Misalkan banyak penemuan-penemuan yang sebenarnya belum lama, dan itu di Al-Quran sudah ada. Ada gunung yang berada, kalau gunung di darat itu luar biasa. Ternyata juga ada gunung yang ada di dalam lautan, di dasar lautan, dan itu aktif. Di Indonesia ternyata juga banyak, kan? Kalau nggak salah di perairan Indonesia kemarin juga banyak ditemukan itu aktif. Jadi di dalam lautan itu ada gunung aktif di situ. Nah, itu belum lama Al-Quran sudah membicarakan itu, sudah menyamakan itu 14 abad lebih, ya, atau 14 abad tahun yang lalu. Itu Allah sudah memberikan panduan. Harusnya ini menjadi pengingat kepada kita bahwasanya saat itu teknologi belum ada, tapi Allah sudah memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Nah, kembali ke ayat ini, ya. Jadi orang yang memiliki ulul albab adalah yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, kemudian dalam keadaan berbaring, dan senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, atau langit, bumi, dan seisinya, sembari mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, kemudian salah satu hal yang Al-Fakir sebutkan bahwasanya manusia
tidak mampu atau tidak akan mampu memikirkan zatnya Allah, sehingga diberikan panduan oleh Rasulullah agar kita memikirkan makhluknya atau ciptaannya. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan surat An-Najm ya, yang berbunyi ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya kepada Tuhan pula kesudahan. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat ini memperingatkan manusia agar menyadari keterbatasannya, karena seluruh perjalanan hidup akan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbika, dan sungguh kepada Tuhan pula al-muntaha. Ya, al-muntaha itu kalau secara gramatikal sorfiyah itu tempat, ya, tempat akhir. Ya. Maka kalau kita mengatakan intahal waqt, ya, intahal waqt atau waktu telah habis. Ya, al-muntaha adalah tempat berakhir, ya, tempat berakhir. Nah, dalam hal ini sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan penjelasan bahwasanya wa anna ila rabbikal muntaha, maksudnya adalah ilaihi intaha fikru man tafakkar, yaitu kepada Allah lah intaha selesai, ya, atau berakhir fikru man tafakkar, ya, pemikiran orang yang berpikir. Maksudnya apa? Sejauh-jauh kita berpikir, ya, tidak akan mampu untuk menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha luas ilmunya, tidak terbatas kekuasaannya dan lain sebagainya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, agar waktu kita efisien, ya, sedikit saya sebutkan beberapa tanda, ya, setidaknya kalau tadi kita membaca surah Ali Imran, ya, tanda orang yang ulul albab yaitu selalu mengingat Allah, ya, baik dalam keadaan qiyam, ya, kemudian qu'ud, ya, kemudian wa 'ala junubihi, ya, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan senantiasa berpikir tentang ciptaan Allah, ya, sembari mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Nah, tanda-tanda ulul albab, ya, pada ayat yang lain, ya, juga setidaknya ada 5. Yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya bahwasanya dan mereka yang mendalam, rasih artinya mendalam, ya, warrasikhuna, dan orang-orang yang mendalam, fil ilmi, di dalam ilmu, jadi orang-orang pakar, ya, atau yang mengetahui ilmu sesuatu secara mendalam. Yaquluna amanna, mereka senantiasa mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah. Kullum min 'indi rabbina, semuanya dari Tuhan kami, kata orang yang beriman, kata orang-orang yang rasikh, yang memiliki ilmu yang dalam. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi dalam hal ini sebenarnya termasuk ciri-ciri ulul albab adalah ketika kita mempelajari sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan bersungguh-sungguh itu sehingga kita tidak hanya mengetahui kulit-kulitnya saja, ya, tapi sampai mendalam, ya. Sehingga dalam hal ini ketika orang yang mengetahui secara mendalam, entah itu ahli matematika, fisika, kimia, ahli Quran, ahli hadis, muaranya kemana? Muaranya adalah tentu untuk taqarrub ila Allah, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin hadirin semuanya yang ada di sini memiliki keilmuan atau kepakaran masing-masing, ya. Dan itu jangan lupa agar keilmuan kita harus dijadikan wasilah
atau perantara agar kita selalu dekat dengan Allah. Orang yang memiliki keilmuan tertentu, apabila muaranya adalah untuk mencari ridho Allah, tentu akan menjadi wasilah. Dengan ilmu itu kita akan semakin mengagumi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita akan terus meningkat keimanan kita atau kadar keimanan dan juga ketakwaan kita. Jadi pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, mampu memisahkan antara yang baik dan buruk. Ini juga bisa menjadi ciri atau tanda-tanda ulul albab. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 100 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jaba kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qul, katakanlah Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jaba kasratul khabith, meskipun banyaknya buruk yang menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tattaqun la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu beruntung. Jadi orang yang memiliki ulul albab, dia akan senantiasa memisahkan antara yang hak dan batil. Artinya tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ketika kita semua berada di kantor, bagi yang mungkin pegawai yang kebetulan barangkali lingkungannya kurang baik, banyak terjadi praktik korupsi atau kolusi atau nepotisme. Orang yang memiliki ulul albab, dia mampu memisahkan, oh ini hak, ini yang batil. Jadi meskipun misalkan di situ ada 100 orang, orang yang memiliki ulul albab hanya 1 orang, yang 99 orang lebih mengajak kepada hal yang batil, misalkan korupsi. Sekarang banyak sekali terjadi kasus korupsi. Biasanya kalau orang yang baik, ya, tapi di lingkaran yang buruk, itu akan dimusuhi, bahkan akan diupayakan agar orang itu keluar, jadi menjadi musuh bersama, seolah-olah seperti itu. Nah, orang yang ulul albab ini, dia mampu bertahan di situ, kalau bisa mewarnai. Karena bagaimanapun kebenaran kalau bisa dipertahankan itu akan menang. Namun kalau tidak, itu bahaya. Kalau tidak, yang penting keluar daripada ikut dalam lingkaran korupsi, orang-orang yang korupsi itu. Entah itu di misalkan di pemerintahan, ya, atau di eksekutif, lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, itu banyak. Nah, orang yang ulul albab ini mampu dia bertahan membedakan mana yang hak, yang batil, termasuk yang subhat, yang remah-remah, kira-kira hukumnya seperti itu. Ya, jadi tidak akan tergiur atau mengikuti arus yang tidak baik. Ini adalah tanda dua dari ulul albab. Kemudian yang ketiga, kritis dalam mendengarkan pembicaraan. Az-Zumar ayat 18, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bahwasanya orang-orang yang yastami'una, mendengarkan, al-qawla, perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya adalah ketika kita mendengarkan sesuatu itu, apabila itu baik, maka ikuti. Ada sebuah ibrah atau pepatah Arab, undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat jangan lihat siapa yang mengatakan. Undur maqala wala tandur maqala. Terkadang ketika kita ada orang yang menasihati, mungkin lebih muda, lebih junior, atau bawahan kita menganggap sepele, siapa sih kamu gitu. Ya, itu
tidak boleh. Ya, lihatlah apa yang dikatakan, apakah itu sebuah kebenaran atau bukan. Undur maqala wa la tandur maqala. Ini perlu kita pahami bersama bahwasanya bahkan ketika anak kecil pun apabila ia mengatakan benar, maka harus kita dengar, harus kita ikuti. Pun sebaliknya apabila orang atau atasan yang mengatakan tadi itu tidak baik atau tidak benar, ya, maka jangan diikuti. Undur maqala wa la tandur maqala. Nah, jadi kita juga kritis, apalagi sekarang zaman media sosial yang begitu masifnya, banyak sekali berita-berita hoax. Ya, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencerna informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Ya, jangan sampai kita membaca sesuatu yang tidak benar. Harus kita tabayun, kita telusuri dari mana sumbernya. Ya, sekarang ada apa itu? Ada TikTok, ada Instagram, ada platform medsos yang sangat banyak sekali itu tidak terkendali. Mana yang hak, mana yang batil itu akan bercampur baur. Oleh karena itu ya tadi ya yang kedua tadi adalah bisa memisahkan antara yang hak dan batil, termasuk dalam hal informasi kritis dalam mendengarkan pembicaraan, termasuk menyerap informasi-informasi yang beredar di tengah-tengah kita. Ya, fatabayyanu, maka tabayyunlah, carilah kejelasan apakah berita itu benar-benar sahih, benar-benar valid data itu yang kita baca, yang kita terima atau tidak. Ya, apabila tidak, maka jangan sampai terjadi. Ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi huru-hara ya, hampir satu minggu. Ya, terlepas itu dari kekecewaan masyarakat, tapi banyak juga berita-berita hoax di situ. Itu bercampur baur di situ. Ya, oleh karena itu kita juga harus pandai-pandai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Barangkali itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada ibrah, pelajaran, ada istifadah, ada manfaat yang dapat kita ambil. Aqulu qouli hadza, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Mungkin diskusi masih ada waktu. Enggak. Baik, ya untuk waktu yang terbatas kita orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik juga Ustaz. Kalimatul albab itu diakhiri tadi di Quran surat Al-Imran ayat 190 yang endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalimatul albab ya, yang akhirnya dia tidak akan dikatakan berakal ketika akhirnya dia tidak mengakui kebesaran Allah. Akhirnya sehingga berkembang tadi kepada yang membedakan antara makhluk ya, antara binatang dengan manusia itu adalah dia itu akal pikirannya saja. Jadi akalnya. Kadang-kadang saya cuma berpikir ketika hewan tidak berakal, maka ia kata-kata bisa membedakan. Kadang-kadang juga ada hewan yang berakal yang bisa dia menjumlahkan, kayak ikan paus. Kemudian ada hal hewan-hewan yang lain yang diajarkan berakal. Artinya bahwa tidak ada perbedaan nih ketika otaknya dipergunakan menghasilkan sebuah akal. Kadang-kadang hewan juga tadi ada, kayak tadi yang saya katakan, ada binatang-binatang yang bisa dilatih. Ya. Artinya dia juga bisa menggunakan menghasilkan sebuah akal pikiran. Yang jadi pertanyaan saya, perbedaan prinsipnya itu apa sih? Tadi kalau saya katakan, kalau tadi ada hewan aja bisa menggunakan otaknya sehingga menghasilkan jumlah-jumlah tertentu ya, berarti kan dia berakal juga Ustaz, gitu kan? Ya, artinya perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan hewan itu sendiri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustaz, saya mau tanya,
Tadi kan ulil albab ya, dari pemikiran yang murni dan hati sangat berintegrasi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bertanyakan ya bagaimana ulil albab itu dalam kepemimpinan nasional Indonesia khususnya yang kita sudah mendapatkan orang ciri-ciri yang Pak Ustadz tadi sebutkan, tapi di tengah-tengah gejolak ya semua umat umat Islam ataupun yang lainnya di Indonesia mungkin tidak menerimanya dari karakteristik yang Pak Ustadz sebutkan tadi. Ya, bagaimana kedepannya gitu? Apa ada gejolak dulu baru muncul apa gitu kayak apa ya, kayak Imam Malik kan gejolak dulu baru ya itu aja sih Pak Ustaz. Baik, yang pertama dari Bapak siapa? Pak Dadang ya. Baik, Pak Dadang ya. Jadi yang pertama ya, memang ada hewan yang memiliki IQ ya. Misalkan hewan yang paling cerdas, ya itu apa? Simpanse. Ya. IQ-nya itu berapa? Ya memang di bawah manusia, tapi masuk dalam kategori hewan paling cerdas dibanding makhluk yang lain. Ya, dari bentuknya juga agak mirip ya. Ya, itu paling cerdas. Nah, kaitannya tadi ada hewan yang bisa menghitung. Ya, ada menghitung. Sebenarnya itu bukan akal. Ya. Kalau kita mungkin membaca ada namanya teori behaviorisme. Ya, dalam ilmu pendidikan itu ada teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme ini berkaitan dengan stimulus dan respon. Jadi ada uji coba, ya, uji coba gajah. Gajah dikasih makan, namun sebelum dikasih makan, dia akan selalu mendengar bunyi lonceng. Sehingga lama-lama gajah itu akan tahu bahwasanya ketika terdengar bunyi lonceng itu adalah tanda makan. Anjing pun demikian. Ya. Jadi ketika si majikan itu akan memberikan makan, selalu memberikan tanda dulu. Lama-lama anjing itu tahu bahwasanya oh ini sudah waktunya makan. Jadi ketika belum terdengar bunyi lonceng itu belum saatnya makan. Ya. Tapi kalau sudah berarti ini tanda makan. Ini ada namanya stimulus dan respon. Jadi memberikan stimulan apa itu rangsangan-rangsangan di hewan. Jadi kemudian dalam hal ini dalam pendidikan juga sama. Ya, ketika siswa itu diajarkan kasih banyak pancingan-pancingan dan nanti memberikan respon. Terkait hal itu, ya sebenarnya kalau saya hemat saya itu bukan masuk kategori akal, tapi insting. Itu bahwasanya hewan itu juga diberikan insting. Itu dengan adanya stimulus-stimulus itu. Hewan juga akan tahu, tapi tidak sama dengan akal manusia karena manusia ini mampu memahami mana yang hak dan yang batil. Hewan kalau dalam hal ini tidak mampu. Ya, oh ini halal, ini haram. Jadi ini berbeda. Ya, tidak mungkin juga hewan tanpa dibekali instingnya. Mungkin kalau hewan-hewan yang puas instingnya adalah berburu. Ya. Misalkan singa, serigala, dan hewan-hewan buas lainnya, dia akan tahu oh di sana ada kawanan mangsa, dia akan tahu. Ya, tapi apakah itu akal? Sebenarnya itu bukan akal, ya. Apalagi ulul albab. Karena ulul albab ini akal tapi lebih spesifik lagi, karena ada ciri-cirinya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Imran 191 itu sangat jelas. Jadi kalau orang yang kafir atau tidak beriman, mereka punya akal seperti kita, tapi tidak bisa disebut ulul albab karena tidak yadhkurullah, selalu mengingat Allah. Bagaimana mereka mengingat Allah? Mereka orang kafir menutupi kebenaran. Ya. Kafir itu kan artinya tutup ya. Buku itu ada covernya, ada tutupnya. Nah seperti itu. Barangkali itu, ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi terkait itu saya melihat itu sebagai insting. Ya. Jadi
Dan itu sudah dilakukan ya, oleh para peneliti terkait dengan stimulus respons, sehingga dikenal dengan ada namanya teori behaviorisme ya, seperti itu. Barangkali itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait bagaimana ya mungkin yang saya tangkap ya, aktualisasi ulul albab bagi seorang pemimpin ya. Terkadang seseorang ini akan bertindak berani ya, ketika keadaan sudah darurat ya. Jadi manusia ini kan pada dasarnya memiliki keterbatasan ya. Barangkali ya kita berhusnuzon saja saat ini pemimpin kita baik ya, tapi mungkin di lingkarannya banyak orang-orang yang tidak baik ya. Ketika ia akan melawan lingkaran di sekitarnya yang tidak baik, bisa jadi ia akan kalah. Maka dalam konteks pemimpin dia kan harus bersiasat ya, bersiasat ya. Dalam Islam ada istilah siasat, artinya siasat sama dengan diserap dalam bentuk siasat, artinya mengatur. Bagaimana seorang itu mengatur agar negara ini aman, misalkan pemimpin aman. Kalau saya melawan satu lawan banyak, mungkin akan kalah. Maka ini bagian dari siasat. Bagaimana kalau ditentukan dengan masyarakat, biar masyarakat yang mengalahkan dulu gitu kan. Mungkin kalau misalkan pemimpin negara atau pemimpin wilayah langsung berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik di sekitarnya kan kalah. Tapi kalau langsung dibenturkan dengan masyarakat, yang mana masyarakat sudah kecewa ya, ini ceritanya berbeda. Ini bagaimana mengelola sebuah kepemimpinan di situ ya. Kalau ulul albab tadi prinsipnya itu, meskipun di lingkaran yang batil, ia akan mampu konsisten dengan kebenarannya, tidak mengikuti arus, tapi melawan arus yang tidak baik ya. Dan ketika kebenaran itu ditegakkan dalam kondisi apapun, pasti akan dimenangkan apabila orang itu konsisten. Barangkali itu yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Baik, Pak Ustaz. Usul saya sudah agak lewat, tapi belum jam 6. Usaha Pak Ustaz lagi pertanyaan. Mungkin Pak DKM. Oh, ini dosen juga ini. Ini bukan dosen, ini bukan Muhammadiyah dengan Kecamatan Cikajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa tadi yang disampaikan Ustaz. Saya ingin menanyakan ya, bagaimana konsep ayat yang tadi diturunkan dalam konsep pendidikan. Jadi ulul albab ini kan sesungguhnya adalah konsep pendidikan yang ideal menurut Islam adalah bagaimana menciptakan dari albab. Kalau ahli kan kali mengistilahkan rasa pikir yang sebelah untuk kemerdekaan. Nah, kalau tadi kita sampaikan yang satu pikir, yang satu pikir alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi maksudnya yatafakkaru. Nah, boleh jadi kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang ini kan umat Islam dalam kondisi yang kurang baik lah dari segi pendidikan. Jadi dulu yang kita itu menjadi tidak pendidikan di level global ya, ketika dinasti Abbasiyah khususnya itu. Tapi sekarang sebaliknya, kita umat Islam justru mengalami kemunduran yang besar. Nah, apakah itu karena salah dalam merumuskan konsep pendidikan? Itu misalnya mungkin ada yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah bagaimana hakikatnya mengenal Allah. Yang satu adalah ilmu bagaimana mereka ciptakan Allah itu. Nah, boleh jadi karena ada pemisahan yang seperti itu, yang pada akhirnya adalah ya tidak terjadi konsep pendidikan yang kita apa yang menyatukan antara hidup dan zikir. Nah, itu barangkali tadi yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sesungguhnya rumus ideal konsep pendidikan Islam yang memadukan antara zikir dan zikir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana
aktualisasi ulul albab dalam konteks pendidikan. Ya, memang kita akui bahwasanya hingga saat ini umat Islam ya masih mengalami stagnasi, kalaupun tidak stag atau apa itu mandek ya, stagnan atau mandek, itu berjalannya tidak secepat ya dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi dengan barat yang sudah begitu maju. Ya. Dalam sebuah perkuliahan pernah dosen saya mengatakan kalau umat Islam masih seperti sekarang ini, ya, ini tidak akan mampu untuk mengejar, ya mengimbangi, apalagi mengejar dan lebih baik. Ya. Kita lihat bahwasanya memang ketika zaman dinasti Abbasiyah, ya, umat Islam ini kan mengalami masa ke masa. Ya, kita tidak boleh kemudian terbuai dengan cerita-cerita masa lalu. Ya, kita harus melihat kondisi saat ini, yang mana umat Islam ya masih tertinggal jauh ya, dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sudah banyak ya lahir mujadid atau tokoh-tokoh pembaharu ya, dalam Islam, yang mana spiritnya atau semangatnya adalah bagaimana mengintegrasikan ya, antara ilmu agama dengan ilmu sains. Jadi tidak boleh kemudian dikotak-kotakan. Ya. Jadi seorang ulama juga idealnya ya, memahami atau menguasai ilmu-ilmu yang lain. Seperti ulama terdahulu misalkan Ibnu Sina, dia adalah seorang ilmuwan, dokter, kemudian filsuf, ya. Kemudian memiliki kepakaran dalam bidang yang lain. Ulama terdahulu itu sangat luar biasa, ya. Ibnu Sina ya, yang sangat terkenal di Barat juga ya. Kemudian ada lagi misalkan siapa lagi tokoh-tokoh pembaru Islam atau tokoh-tokoh ulama yang lama selain Ibnu Sina adalah Ibnu Khaldun, ya. Dia juga memiliki banyak kemampuan ya, atau keilmuan yang sangat mendalam. Itu menunjukkan bahwasanya zaman keemasan dulu karena pemikir-pemikir atau ulama-ulamanya ya, atau orang yang memiliki ilmu itu tidak hanya fokus pada satu kajian atau satu keilmuan, bisa mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu sains, dan ini sudah dibuktikan saat itu. Bahkan pada awal-awal Islam itu dinasti Abbasiyah banyak sekali menerjemahkan buku-buku dari Yunani, nah itu filsafat maupun buku-buku yang lain. Spiritnya di situ. Jadi tidak boleh lagi umat Islam apalagi maju mengkotak-kotakan, ya belajar cuma ini saja tahunya. Misalkan fikih-fikih saja, ya harusnya ideal ya. Ketika kita melihat zaman masa dulu ulama-ulama yang sudah lewat, itu adalah ulama-ulama yang memiliki interdisipliner. Interdisipliner artinya adalah memiliki keilmuan yang lintas disiplin, ya, tidak hanya satu saja. Jadi perlu ini diintegrasikan. Ini menjadi semangat kita. Nah, dalam konteks pendidikan, ya, tadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring ya, dalam konteks pendidikan, ya, orang itu tentu akan selalu ingat, oh saya ini memiliki kewajiban untuk mengajar. Saya tidak boleh sembarangan memberikan materi, membuat RPP atau RPS, tidak boleh sembarangan, harus bersifat profesional. Karena kalaupun kita mengajar tapi asal-asalan, ya jadi itu menyesatkan. Atau kita mengajar sering telat, ya. Kalau muridnya datang telat kita marah, tapi kita sering telat. Ini tidak boleh. Ini bukan ciri dari ulul albab. Jadi dalam keadaan apapun kita mengingat Allah, sehingga bagi yang profesinya guru, yang dosen, dia akan selalu profesional. Bagi yang ilmuwan, dia akan selalu berusaha untuk menemukan temuan-temuan yang akan bermanfaat bagi umat. Ini adalah spirit ulul albab yang sebenarnya bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks kepemimpinan, kemudian pendidikan, maupun aspek-aspek yang lain. Demikian yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Baik, Ustaz, waktu juga yang membatasi kita.
insya Allah bisa dilanjut di lain waktu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya semuanya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya sudah keadaan kita pagi hari ini. Mari kita tutup keadaan kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa nanti ada perlombaan silaturahim antara RW 19 dan 22 di Masjid Tubuh dan 8. Semua perlombaan 3 macam bulu tangkis nanti malam sama pingpong nanti pagi dan lagi pulang balik. Silakan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena lagi. Kembalikan yang orang. Dia pernah ini kalau nggak salah ini yang Irma ya. Barongan. Ternyata banyak durian itu banyak durian. Iya, dan bawor. Saya di rumah nanam itu waktu COVID. Saya kan di sini